Tes 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengolahan sinyal dan teknik pengolahan sinyal. Pagi ini akan saya bahas tatap muka ke-8. Bagaimana cara mengolah sinyal keluaran dari sensor gas CO ya. Atau bagaimana kita mengukur kadar gas atau senyawa gas CO di udara bersih di suatu ruangan. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu. Jadi setelah mengikuti atau melihat mengerjakan tugas ya di tatap muka 8 ini, nanti diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan definisi modul MQ7 ya. Dapat menjelaskan karakteristik atau menyebutkan karakteristik modul MQ7. Yang ketiga, dapat menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat mengukur kadar konsentrasi gas CO menggunakan modul MQ7. Yang keempat, dapat mendesain sistem pengolah sinyal, baik secara hardware, software, atau algoritma atau pseudocode ya. Keluaran dari MQ7 untuk mengukur kadar gas CO, dan yang terakhir ya sudah disebutkan di yang keempat tadi, mahasiswa dapat membuat langkah-langkah secara logika ya atau pseudocode ya, sistem pengukur kadar gas CO berbasis microcontroller Arduino Uno atau ESP32 ya. Kalau analog termasuk ya, digital juga tidak ada masalah, tapi ini berbasis microcontroller. Oke, sebelum melanjutkan kita kenalan dulu dengan gas CO. Jadi gas CO itu apa sih? CO adalah karbon monoksida ya. Jadi kalau ada molekul oksigen digunakan untuk membakar dua molekul karbon, itu nanti akan menghasilkan dua molekul karbon monoksida. Dan molekul karbon monoksida ini mempunyai ikatan kovalen yang sangat kuat gitu ya. Ikatan kovalen itu maksudnya dua buah senyawa C dan O ini terikat dengan kuat. Jadi elektron valensi terluar ya, lintasan elektron valensi terluar dari masing-masing senyawa C dan O ini itu melengkapi. Jadi misalnya karbon ini elektron valensi terluarnya misalnya mempunyai hole ya, mempunyai satu hole. Sedangkan O-nya itu mempunyai elektron valensi terluar itu kelebihan satu elektron. Sehingga begitu digabung ya dalam suatu proses kimia fisika, dia menghasilkan CO yang mempunyai ikatan kovalen yang kuat. Ini tidak bisa diurai ya. Jadi kalau ada satu molekul CO ini tidak bisa diurai. Diurai menjadi C dan oksigen itu misalnya tidak bisa. Kalau H2O ya, air itu kan bisa diurai ya menjadi hidrogen dan oksigen. Tapi kalau CO ini kalau diurai menggunakan proses kimia fisika yang sangat rumit. Misalnya dibakar, dimasukkan dalam tungku yang suhunya sekian derajat Celcius itu tidak terus CO-nya berubah, tetap aja gitu. Jadi CO ini adalah unsur senyawa gas yang ada di alam dan dia ikatan kovalennya kuat.
Nah, dia tidak berbau, tidak bisa dibau, keberadaannya itu nggak bisa dideteksi oleh indera penciuman, ya. Di bau nggak ada rasanya gitu ya, dikecap juga ada rasanya dan nggak ada warnanya gitu ya. Dia tidak memantulkan warna dengan panjang gelombang tertentu, jadi tidak berwarna. Dan dia itu ringan dari udara, lebih ringan dari udara, sehingga kalau di suatu ruang senyawa atau gas CO ini dia paling atas, jadi terkumpul di langit-langit. Jadi itu yang menyebabkan sensor atau sistem sensor pendeteksi gas CO itu tidak diletakkan di lantai atau di sisi vertikal di tembok, tapi di atas ya. Kalau atasnya langit ya nggak bisa ya. Pokoknya dia floating ya, floating di atas manusia gitu. Jadi posisi sensornya di atas. Nah, biasanya CO ini tersedia atau available atau ada di mana? Di area pembakaran, area proses pembakaran. Jadi pembakaran yang sedang berlangsung atau pembakaran yang sudah selesai, ini membakar karbon, ya, oksigen dan karbon. Ini misalnya membakar kayu gitu ya, membakar kayu, besi, plastik, apapun yang dibakar, pokoknya ada panas. Ini nanti akan ada CO, menghasilkan CO. Nah, CO ini berbahaya buat makhluk hidup. Mengapa berbahaya? Karena kalau CO-nya itu dihisap, terhirup masuk ke paru-paru, ya, masuk ke paru-paru, nanti CO ini akan mengikat hemoglobin darah. Jadi di darah itu kan ada hemoglobin ya, Hb-nya, Hb. Hemoglobin darah itu ya bukan Hb ya, hemoglobin lah ya. Hemoglobin darah itu diikat sehingga hemoglobin tidak bisa mengikat oksigen, tidak bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh manusia, sehingga metabolisme manusia tidak akan terjadi. Kalau tidak terjadi metabolisme karena tidak ada oksigen, ya lemes. Jadi manusia sehat ya, jasmani, rohani, dompetnya tebel lah, punya cash ya, uang cash ya, sebagainya, makannya di rumah sudah makan, minum terjaga, tapi menghirup udara yang 5 ppm-nya itu CO selama 8 jam itu akan lemes gitu ya. Dan secara statistik itu kematian di bumi setiap tahun karena paparan gas CO ya, baik disengaja atau tidak sengaja, ini sampai 200.000. Waduh, besar sekali. Ya, jadi mati di dalam kendaraan, mati di ruangan, mati di suatu ruangan yang kedap udara atau tertutup karena CO ini ternyata 200.000. Nah, tapi gas CO ini penting bagi kehidupan. Gitu. Tentunya Allah itu kan menciptakan gas CO juga ada manfaatnya. Nah, satuan gas CO ini ppm atau part per million. Satu bagian dalam sejuta. Jadi misalnya kalau ada nilai 5 ppm, artinya 5 ppm konsentrasi gas CO di suatu ruangan, maka ruangan tersebut itu kalau dibagi menjadi 1 juta bagian, ya, kalau satu ruangan volumenya kan, kalau ruangan itu volume ya, volume ruangan itu di dianalogikan disamakan mempunyai volume 1 juta ya, 1 juta senyawa gitu ya, 1 juta bagian. Nanti 5 bagiannya itu adalah gas CO, itu sudah disebut 5 ppm. Jadi sebesar ini sekali ya. 5 ppm, 5 bagian, 5 satuan dalam 1 juta. 5 ppm cukup untuk membuat manusia itu bisa sakit gitu.
itu disebut 5 ppm, ppm satuan gas. Nah sekarang bagaimana caranya kita mendeteksi adanya gas atau adanya kadar gas CO dalam ruangan yang di dekat kita, atau kita tinggal atau kita hidup atau kita menempati suatu ruangan, tahunya atau caranya, tekniknya bagaimana untuk tahu bahwa ruangan tersebut ada gas CCU, ada gas CO? Ya, pertama pakai observasi saja. Kalau ini tanggal muda ya, ada misalnya 5 orang di suatu ruangan, semua itu sehat ya, tidak punya hutang, tidak punya beban hidup lah gitu. Tiba-tiba setelah 10 jam atau 8 jam bekerja di suatu ruangan tersebut itu pada sakit kepala, ada yang sakit kepala, yang sebelumnya dia nggak pernah sakit kepala, ada yang pusing, sebelumnya dia tidak pernah pusing, mual, muntah, terus pada saat ditanya, "Emang tadi malam makan apa?" "Sudah di-upload." Nah, aduh, ditanya apa, jawabannya apa, bingung ya, bingung, eee, pakai sepatu temennya gitu ya, ya ini sudah bingung, terus lemes. Nah, ini maka perlu dicuri ragi ya, adanya senyawa gas CO melebihi ambang batas ya, yang diberikan oleh WHO. WHO itu malah bilang 50 ppm di suatu lokasi itu sudah berbahaya. Ya, apalagi kalau di sebelah atau di bawah, di atas atau di ruangan atau di dekat situ ada pembakaran ya, ada pembakaran, ada AC internalnya, ada mesin-mesin yang hidup yang menghasilkan panas internal. Nah, ini di atau yang menghasilkan asap yang belum tidak terlihat, ada pembakaran, ada suatu alat yang menghasilkan suhu. Nah, ini dicurigai sebagai sumber ya, sumber dari munculnya konsentrasi gas CO yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau tadinya 1 ppm jadi 50 ppm juga itu bisa terjadi. Sehingga kita harus mewaspadai ya, semua proses pembakaran mau internal eksternal. Kalau internal itu tidak terlihat, atau kalau eksternal itu terlihat. Jadi misalnya pembakaran di internal di dalam kendaraan blok mesin itu kan internal ya. Jadi kompresor, pembakaran sampah ya, tidak ada api tapi ada asapnya gitu ya. Adanya knalpot yang tetangga, jadi di seberang itu ada engine yang baru selesai diperbaiki terus dinyalakan. Nah, bisa jadi karena aliran udaranya itu mengarah ke ruangan yang Anda tempati, itu bisa jadi CO-nya akan jalan ke situ. Jadi semua proses pembakaran yang terlihat atau tidak terlihat itu akan menghasilkan gas CO. Apalagi kalau pembakarannya tidak sempurna ya, tidak sempurna. Meninggalkan residu atau ya gas CO-nya muncul lah. Sehingga ini perlu adanya sistem pendeteksi kadar senyawa gas CO di suatu tempat ini sudah melebihi atau sudah masuk dalam kondisi, dalam status kualitatif itu berbahaya. Atau kalau tidak pakai kualitatif itu sistem pengukur konsentrasi gas CO di suatu ruangan gitu. Atau kalau di ruangan itu tidak ada ya mungkin ruangan itu ada tapi monitoringnya secara remote. Itu perlu ya. Perlu jika di ruangan itu ada ada peluang terjadinya pembakaran internal atau eksternal. Jadi kalau dalam kendaraan bermotor itu perlu ya. Ini ada cabinnya, ada kendaraan misalnya yang jendelanya tidak pernah, yang mempunyai peluang jendela tidak pernah dibuka.
Jadi tidak ada sirkulasi ya, misalnya kendaraan pribadi ya. Ya kalau bis itu semacam Transjakarta, itu kan tertutup ya, padahal di bawahnya ada engine, di atasnya itu ada kompresor AC segala macam. Nah, atau di pesawat kan tidak mungkin ya naik pesawat buka kaca, buka jendela itu kan tidak mungkin. Nah, itu perlu adanya sistem pendeteksi senyawa gas itu. Tapi kalau masih di dekat bumi, dekat permukaan bumi ya sebaiknya ruangan yang ditempati itu ada ada dua kata kunci ruangan itu disebut sehat ya oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah cahaya matahari masuk ke suatu ruangan, ke ruangan itu. Yang kedua, ada sirkulasi udara di ruangan tersebut. Sirkulasi udara itu maksudnya begini. Kalau satu ruangan itu volumenya 10 meter kubik udara, maka ruangan itu udaranya yang ada di ruangan itu harus diganti dengan udara yang bersih dari luar. Jadi sirkulasinya itu ada, pertama adalah memasukkan 1 meter kubik udara bersih dari luar ke dalam ruangan. Tentunya kalau seperti itu, udara yang di ruangan itu akan keluar ya. Kalau ada yang masuk satu, jadi ruangan itu misalnya 10 meter kubik, dengan menggunakan sistem pompa udara yang bersih 1 meter masuk ke situ, ke ruangan itu, berarti logikanya ada keluar 1 meter kubik udara dari ruang itu keluar, itu mesti ada pipanya. Jadi jangan hanya menggunakan exhaust tanpa adanya sirkulasi. Kalau menggunakan exhaust, suatu ruangan kedap, terus ada exhaust, terus exhaustnya diarahkan keluar. Nah, nanti kalau keluar minus udaranya dapat dari mana? Ya dari sela-sela bawah pintu. Nah, itu kita tidak tahu. Udara yang masuk lewat bawah pintu itu udaranya seperti apa gitu ya. Jadi sebaiknya ada sirkulasi udara bersih masuk dan udara yang di dalam itu bisa keluar gitu. Jadi ada aliran udara yang masuk dan keluar. Yang masuk itu bersih, yang keluar itu ya yang tadi lama di situ. Itu untuk menghindari ada konsentrasi gas CO di dalam ruangan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan atau menginstal atau membuat sistem pendeteksi gas CO, tentunya ada sensornya, modulnya. Nah, ini ada transducer atau sensor gas ya. Ini MQ series ya, MQ series. Yang dapat saya browsing itu MQ2 ini dapat sudah diuji, ini semua sudah diuji oleh yang membuat sensor. Jadi MQ2 ini mempunyai sensitif terhadap LPG, ya LPG. Jadi butana, propana, ya, LPG. Tapi selain LPG, dia juga bisa mendeteksi konsentrasi propana, metana bisa, hidrogen bisa, alkohol bisa, asap bisa, CO juga bisa gitu. Tapi yang sensitif ya LPG gitu. Kalau mau alkohol itu MQ3. Dia alkohol atau etanol. Kalau metana CH4 itu pakai MQ4. Kalau propana, metana, gas alam segala macam itu MQ5. Jadi kalau mau mendeteksi kebocoran gas tabung, ya, tabung gas melon itu ya jangan pakai MQ7, ya, pakai MQ5. MQ2 bisa, MQ6 bisa, ya. MQ6 itu malah propana butana. Kalau kebocoran bensin, premium, Pertalite, Pertamax, itu pakai apa? Ya harus dilihat yang sesuai dengan kebutuhan ya.
Bensin Anda pakai apa? Premium. Premium itu bahan dasarnya apa? Metan. Ya berarti metana. Ya. Kalau suatu bahan bakar misalnya Pertamax dilempar, dibuang ke lantai, itu nanti yang tinggal itu apa? Terus yang menguap apa? Nah, yang menguap ini yang berbahaya apa? Nah, yang menguap itu yang dideteksi. Nah, untuk MQ7 itu utamanya untuk CO ya. MQ7. CO untuk gas CO, karbon monoksida. Kalau MQ8 untuk hidrogen, khusus hidrogen. Jadi kalau sekarang kan ada tuh ya, yang sistem yang memisahkan hidrogen dari air. Nah, untuk mendeteksi bahwa hidrogennya sudah terkumpul itu, dan yang terkumpul bukan selain hidrogen ya harus pakai MQ8. Nah, terus yang untuk gas amonia, benzena, asap, CO, alkohol itu ya menggunakan MQ135. Saya enggak tahu ya, MQ135 atau MQ135. SATU, TIGA, LIMA atau MQ angka 123 atau MQ angka 135 gitu. Ya, pokoknya MQ135 lah gitu. Jadi yang kita bahas sekarang adalah MQ7 ya. Ini memang didesain untuk mendeteksi gas CO. Walaupun gas yang lain dia bisa ya. Nah, ini bentuk fisiknya. Kalau MQ7 sebetulnya ya ini, boardnya ini bukan ya. MQ7 ya ininya nih, MQ7 kaki 6. Dia punya 6 kaki. Ini 3 atas 3 bawah. Kakinya 6 gitu. Tapi begitu dimasukkan dalam satu board supaya bisa secara mudah dihubungkan ke micro C, itu dipakein board ya. Di atasnya ada ada rangkaian signal conditioning ya. Ini ada apa? Ada op-amp, ada trim port. Nah, kakinya itu ada 4, positif, ground. Nanti ada keluaran digital dan keluaran analog. Yang kita pakai analog. Nah, ini rangkaiannya di dalam. Walaupun ini pendekatan ya, saya dapatnya hanya seperti ini. Ini MQ7-nya ini sebetulnya, kakinya ini 6. Jadi ada heaternya, terus ada rangkaian di dalamnya tidak ditemukan, tidak ada bentuk fisik dalamnya gitu. Jadi pokoknya ada plate yang SNO2 kalau nggak salah. Nah, nanti keluaran dari bukan sensor ya, keluaran MQ7-nya ini dihubungkan langsung ke kaki analog out ya. Terus dihubungkan ke komparator. Komparator ini ke kaki kaki inverting, sedangkan kaki non invertingnya ke tegangan keluaran dari potensi yang bisa di sliding. Jadi nanti keluarannya ini akan active low ya, active low kalau kadar CO yang diekspresikan jadi tegangan. Jadi MQ7 itu merubah kadar CO menjadi merubah ya, konduktivitas ya. Resistansi internal MQ7 itu berubah. Dia dihubungkan seri dengan R2, nanti tegangan di R2 itu berbanding lurus ya, ada persamaannya berbanding lurus dengan kadar CO. Jadi pada saat ada konsentrasi gas dengan nilai settingnya ini tertentu, kalau dia di atas setting, misalnya di setting kalau 100 ppm ini keluarannya di sini 2 volt. Nah, di sini dikasih misalnya 1,9 volt. Tapi kalau nanti keluarannya itu di bawah 1,9, berarti nanti logikanya tinggi di sini ya. Tapi kalau tegangan keluaran MQ7 pada saat kadar gasnya di atas 100 ppm, berarti kan di atas 2. Di atas 2, di sini 2, berarti kan lebih negatif, jadi dia akan 0. Kalau 0 membuat LED-nya nyala. Kalau LED-nya nyala ya berarti konsentrasi gas CO-nya melebihi ambang batas,
terus D out-nya akan menjadi low, aktif low. Jadi kalau D out-nya low itu MQ7 mendeteksi kadar CO melebihi setting. Itu ya. Nah, sekarang ini kita bahas detektor gas MQ7. Jadi ini adalah transducer ya yang mempunyai elemen sensitif SNO2, semikonduktornya tipe N, dan resistansinya akan berubah saat terkena gas CO. Gasnya tuh harus masuk ke sini nih, ke dalam sini. Itu ya, harus masuk. Jadi pada saat ini nanti mau dipakai, sebelum dipakai kan ini disimpan di suatu ruangan ya. Misalnya di dalam kardus, taruh di lemari. Nah, di dalam lemari itu kan kita tidak tahu gas apa yang terperangkap di dalam ini ya, di dalam CMQ7 ini kan ada gasnya, ada senyawa gas. Ya gas apa aja? Udara ini kan, udara yang kita hirup ini bukan sepenuhnya oksigen ya. Jadi kalau ada 100% senyawa gas di ruangan, itu 70%-nya bisa jadi dia itu adalah nitrogen. 70% nitrogen, 25% maksimum adalah oksigen, dan 5% sisanya itu adalah campuran macam-macam gas ya gitu. Nah, termasuk kalau ada CO gitu ya. Jadi kalau mengisi ban dengan nitrogen itu ya sebetulnya ya tidak signifikan, karena kalau Anda mengisi ban kendaraan Anda dengan udara, kan tidak ada mengisi ban dengan oksigen, tidak ada. Oksigen itu ya tabung oksigen ya untuk oksigen, murni oksigen. Jadi kalau mengisi ban dengan udara, itu ya yang diisikan itu 70% nitrogen, 25%-nya oksigen, dan sisanya gas. Gitu. Jadi Anda masih kalau mengisi ban dengan udara itu ya hanya mengisi 70% dengan nitrogen. Jadi Anda masih kurang 30%. Tapi kalau mengisi tekanan ban dengan nitrogen, ya jangan mudah percaya, masuk ngisi angin ban pakai nitrogen tapi pakai kompresor. Kalau mengisi nitrogen ke ban itu ya tidak pakai kompresor, dia punya tabung 500 meter kubik. Jadi di belakang rumah, di belakang loketnya atau di belakang tokonya itu ada tabung sebesar, sebesar apa itu? Isinya nitrogen semua gitu. Jangan percaya. Gitu ya. Nah, jadi supaya MQ7 itu dapat digunakan untuk mendeteksi atau dapat mengukur kadar konsentrasi gas CO di dalam udara, ini mengacu ke data sheet-nya MQ7, elemen sensitif yang SNO2 itu harus dipanaskan gitu, ya. Harus dipanaskan sebelum dipakai nih, dipanaskan selama 48 jam dengan cara memberikan tegangan yang menyalakan heater ya. Mana heaternya? Nah, ini nih, ini MQ7. MQ7-nya ini ya, kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak dipakai untuk hanya menguatkan supaya tidak jatuh lah gitu. Nah, ini ada V sumber ya, ini V sumber 5 volt, terus ini VH, ini V heater. Ini ada filamen di dalam ya, ini RS-nya ini. Jadi SNO2 itu mempunyai resistansi RS ya. R dari gas sensonya. Nah, resistansi RS di dalam MQ7 ini akan berubah kalau elemen SNO2 ini terkena paparan CO. Itu ya. Kembali ke depan. Jadi elemen sensitifnya itu
plat SnO2-nya ini yang semikonduktor N-type ya, tipe N, ini harus dipanaskan atau dihangatkan gitu. Dipanaskan selama 48 jam dengan cara memberikan tegangan 5 volt di tegangan V heater. Gitu. Untuk apa? Supaya konsentrasi gas-gas yang ada di dalam ruangannya tadi, di sini nih, dalam ruangan terjebak di sini, dia menguap gitu, ya, menguap terus menguap kemana ya? Ke udara, hilang. Jadi meninggalkan ruangan yang tidak ada gasnya, hanya udara bersih. Jadi kalau ini dipanaskan, ya, sesuatu yang dipanaskan kan akan menguap, kan tidak bisa masukkan tahu ke sini. Tahu, tempe, nugget nggak bisa masuk ke sini, wong ini tipis sekali kok, rapet kok. Jadi yang di dalam sini ya isinya hanya gas. Nah, gas itu dipanaskan sama 48 jam sehingga dia menguap. Kalau menguap, yang masuk adalah udara bersih. Ya, gitu loh. Nah, udara bersih. Nah, konduktivitas atau resistansi atau ya elemen SnO2 dari Mk7 ini ternyata juga sensitif terhadap senyawa gas lain. Ya, ini kata datasheet loh ya, bukan kata saya. Jadi selain CO, dia juga sensitif terhadap metana, CH4. Hidrogen H2 juga dapat merubah resistansi. LPG itu isinya propana dan butana. Sehingga kalau mau menggunakan sensor gas Mk7 ini perlu ada pengolahan sinyal keluarannya itu. Jadi ada signal conditioning khusus ya yang hanya digunakan untuk Mk7 mendeteksi gas CO gitu, di udara bersih. Gitu. Jadi kok khusus ya karena datasheet Mk7 itu sudah mendeskripsikan grafik kadar CO di udara bersih. Nah, ini grafiknya. Jadi kalau nanti Anda membaca datasheetnya ini grafiknya. Grafik sumbu X ini ppm, kadar gas, dan sumbu Y ini adalah RS dibagi RO. RS ini adalah resistansi SnO2 dan RO. RO ini resistansi dari SnO2 saat perbandingan ya, saat nilai ppm-nya itu 100 gitu. Jadi pada saat konsentrasi gas CO-nya itu 100, ini 100 ya. Ini kan Anda bisa lihat nih. Ini 100 nih, bawah ini 100. Coba kita lihat sumbunya di sini. Ini adalah 1, RS dibagi RO ini 1 gitu. Jadi nilai RS sama nilai RO ya pada ppm 100 ini sama gitu. Nah, ini dijelaskan di datasheet Mk7 ini untuk CO yang warna biru gelap. Kalau hidrogen itu yang pakai ungu. Kalau LPG itu yang ini. Kalau metan, alkohol, nah ini udara di sini. Jadi karena fluktuasi ini grafiknya logaritmik ya. Coba lihat ini kan. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 100, 110, 120, 130, 140, bukan. Ini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 1000. Jadi ini skala logaritmik. Nah, ini grafiknya bukan linear tapi logaritmik gitu. Nah, jadi kalau Anda mau menggunakan Mk7, Anda harus membuat persamaan garis ini, gitu, menggunakan data ini. Gitu. Jadi gunakan garis logaritmik yang ini yang biru untuk mendapatkan nilai ppm gas CO. Ini mendapatkan ppm gas CO dengan cara mengukur RS dibagi RO. Nanti kalau Anda sudah menemukan nilai R dan RO, nanti berapa temunya? 1 atau misalnya 2. Kalau 2,
Sini ppm ketahuan gitu ya. Jadi sumbu X ini ppm gas, kalau Y-nya adalah perbandingan RS dibagi RU. Jadi untuk membuat MQ7 itu dapat digunakan untuk mengukur ppm gas CO, maka yang diperlukan itu banyak ya. Nah, diperlukan itu banyak. Ini tadi sudah. Nah, ini cara ngukurnya itu begini. Ini cara ngukurnya. Ini mengacu ke datasheet ya. Saya mundur dulu. Jadi cara mengukur kadar CO menggunakan modul atau board MQ7 yang pertama mengacu ke datasheet. Yang pertama adalah MQ7 itu harus dipanaskan 48 jam. Jadi VH-nya dikasih 5 volt gitu. Nah, ini dikasih 5 volt. Coba kita lihat ke boardnya. Nah, ini loh. Ini langsung dikasih 5 volt terus gitu. Ya, coba lihat ya. Ini kan VCC, ini heaternya. Jadi mungkin ada satu lain hal, ada rangkaian yang disembunyikan sehingga tidak jelas ya. Pokoknya kalau dilihat di modul MQ7, ini patut dicurigai ini skemanya salah gitu. Sebab tidak ada mekanisme untuk membuat MQ7 ini bisa dimatikan heaternya. Ini kan selalu nyala terus ini ya. Coba kita teruskan dulu. Nah, preheating dulu. Jadi plate SNO2 harus dipanaskan 48 jam ya untuk membuang sisa-sisa gas yang terperangkap di dalam chambernya SNO2 ya. Setelah 48 jam baru ya MQ7 itu masuk ke siklus pemanasan, dipanaskan. Ya sebetulnya sih sudah enggak perlu ya, karena kan sudah 48 jam ya, tapi untuk mengukur begitu caranya, itu apa namanya itu SOP-nya begitu. Jadi yang langkah kedua masuk siklus hot atau pemanasan. Jadi memberikan tegangan heaternya 5 volt selama 90 detik gitu. Tahu dari mana kalau 90 ya? Pakai stopwatch. Kalau pakai Arduino atau ESP32 gunakan time millis. Jadi ambil waktu sekarang, ada fungsi mengambil waktu sekarang. Jadi ambil waktu sekarang, jam berapa sekarang taruh di tangan kiri gitu. Terus habis itu berikan 5 volt ke MQ7. Nah, terus ambil waktu yang sekarang. Apakah waktu yang sekarang dikurangi waktu yang pertama tadi sudah 90 detik? Belum. Terusin pemanasannya. Ambil waktu sekarang. Nah, gitu ya. Lama-lama kok diulangi lagi sampai ambil waktu sekarang, taruh di tangan kanan, dikurangi waktu awal sama dengan 90, berarti sudah 90 detik. Itu caranya kalau menggunakan microprocessor atau micro C. Setelah itu, MQ7 dimasukkan dalam siklus pendinginan, cooling. Caranya gimana? Caranya tegangan yang diberikan ke heater tadi jangan 5 volt, 1,5 volt saja gitu. 1,5 volt. Nah, 1,5 volt itu akan membuat plate SNO2 itu masuk dalam pendinginan atau cool selama 60 detik. Kalau sudah 60 detik, itu artinya konsentrasi gas yang tadi terkumpul kan sudah menguap. Begitu menguap kan tinggal konsentrasi udara saja. Nah, konsentrasi udara saja yang di chambernya MQ7 itu didinginkan ya, pada saat detik ke 61 itu
ukur RS-nya, ya, ukur RS-nya. RS itu bagaimana cara ngukurnya? Ya pokoknya ukur RS-nya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara mengukur VRL-nya ini. Bagaimana ngukur RS yang di dalam? Ingat ya, RS kan terhubung seri dengan RL, gitu ya. Jadi dengan mengukur VRL-nya, mengukur tegangan di RL, nanti kita akan mengetahui RS karena VC-nya sudah diketahui, RS-nya tidak diketahui, RL-nya diketahui, VRL diketahui, masuk rumus ketemu VRS, RS-nya ketahui. Jadi pokoknya pada detik ke-61 ukur RS, gitu ya. Ukur RS. Nah setelah itu dibagi dengan RO. Nah, gitu. Nah RO-nya mana? Nah jadi banyak yang harus dicari gitu ya. Jadi pada detik ke-61 siklus cool selesai, ukur tegangan keluaran dari MK7, pakai apa ngukurnya? Pakai voltmeter DC. Kalau udah ketemu, masukin rumus untuk mendapatkan RS. Kalau sudah mendapatkan RS, nanti bagi nilai RS dengan nilai RO. RO itu nilai RS udara pada saat ppm 100 itu. Nah, nanti setelah itu masukkan dalam grafik ya. Grafik yang tadi nih, grafik yang ini. Nanti akan didapatkan nilai ppm. Nah, setelah dapat ppm, ppm-nya ditampilkan ke display. Ulangi lagi siklus pemanasan selama 90 detik untuk menghilangkan. Jadi MK7 itu tidak setiap detik bisa berubah nilai kadar CO-nya. Ya, seharusnya 90, 60, katakanlah proses tetek bengek itu butuh 10 detik, baru setelah itu muncul nilai ppm-nya, siklus lagi 90 detik dipanaskan, gitu ya. Terus di cooling pakai 60 detik, baru ukur lagi gitu. Tapi kalau mau dibaca terus ya silahkan, tapi hasilnya juga belum tentu, karena bisa saja kalau dipanasin terus CO-nya akan menguap lagi gitu ya. Nah, dan sekarang bagaimana untuk mendapatkan nilai ppm gas CO? Ya, pertama ya, ini sudah masuk ke teknis ya. Jadi signal conditioning atau teknik pengolahan sinyal keluaran dari MK7 seperti ini, mulai dari sini. Untuk mendapatkan nilai ppm gas CO di dalam suatu ruangan, ya Anda harus punya modul MK7 dulu, gitu ya. Modalnya itu dulu. Punya modul MK7, punya voltmeter digital yang terkalibrasi, dan punya sumber tegangan 5 volt yang stabil. Udah itu aja. Gitu. Yang kedua, Anda harus punya persamaan grafik, ya, grafik log antara RS per RO dengan ppm gas. Yang ini nih. Anda harus punya persamaan grafiknya ini. Ini kan grafik, jadikan persamaan. Persamaan dulu. Anda cari nanti banyak di internet ada. Kalau enggak bikin sendiri. Ya. Misalnya persamaan itu adalah Y sama dengan A kali X pangkat B. Ya, Y ini adalah nilai ppm gas, CO. X ini adalah nilai RS dibagi RO. Gitu ya. Jadi selain punya MK7 modul, punya voltmeter dan sumber tegangan 5 volt DC yang stabil, Anda harus punya persamaan grafik ini dulu. Y sama dengan A X pangkat B. Yang dipangkatkan B itu bukan A-nya, ya, X-nya ya. Terus yang kedua, Anda harus punya nilai RS dan RO. Itu. Anda harus punya nilai RO dari MK7 yang digunakan. Kalau RS kan caranya nanti dihitung. Ya. Anda harus dapat mengukur nilai RS dari MK7 yang dipakai. Ini mengukur pakai apa? Voltmeter. Gitu. Nanti kalau Anda sudah punya
persamaan, punya RO, punya RS, ya tinggal nilai RS dan RO-nya itu nanti dibagi, dimasukkan dalam persamaan ini, ya. A itu sama dengan nilai RS dibagi RO dikali A ya. A itu suatu konstanta dikali X pangkat B. X-nya adalah nilai RS dibagi RO dipangkat B. Nanti ketemu ppm-nya. Begitu saja sebetulnya. Ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai RO dulu, kan yang diperlukan itu kan RO harus tahu, harus punya. Persamaan harus punya. Terus RS nanti harus punya. R3 ya, persamaan, RO dan RS untuk dapat menggunakan MQ7 dalam mengukur kadar CO. Pertama kita mendapatkan nilai RO ya, nilai RO. Caranya bagaimana? Kita lihat nih ya, kita lihat. Kita lihat seperti ini di sini. Nah, ini di sini. Pada saat kadar gas CO itu di udara sebesar 100 ppm, di sini nih. Mana sini? Ah, ini 100 ppm nih. Ini kan sumbu X-nya kan 100 ppm ke atas. Ini perbandingan RS dibagi RO sama dengan 1. Jadi pada saat ppm 100, pada saat di suatu ruangan itu mempunyai kadar gas CO sebesar 100 ppm, maka nilai RS sama dengan nilai RO. Atau RO sama dengan RS gitu loh. Ya, RO sama dengan RS. Jadi untuk mengetahui nilai RO, ya kita harus tahu nilai RS saat kadar gas CO-nya 100 ppm gitu ya. Jadi lihat skemanya kan RS ini hubungan seri dengan RL dengan sumber tegangan VC. Jadi tegangan di nilai RS ini dapat diketahui dengan cara mengukur tegangan di RL. Kan RL-nya sudah diketahui 10 kilo tadi ya. 10 kilo di sini kan sudah diketahui. Kalau Anda ukur boardnya ini RS-nya nih. Ini RL-nya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini RL-nya nih. Ini RL-nya. Ini dioda, ini LED-nya power LED. Ini power yang output-nya dari komparator. Ini RL-nya ini. Bisa diukur pakai volt ohmmeter itu bisa diukur. Jadi RL itu bisa diketahui RL-nya itu. Jadi RL-nya 10 kilo, sumbernya 5 volt, RS-nya tidak diketahui, terus caranya bagaimana? Nah, rangkaian sebanyak ini, ya, rangkaian MQ7 dikasih tegangan 5 volt, ya, dimasukkan, ntar dulu, kita ngukur RS-nya dulu ya. Jadi untuk mengukur nilai RS itu tidak bisa. Kita hanya bisa menghitung nilai RS dengan cara memasukkan nilai RL, VRL, dan VC dalam suatu rangkaian pembagi tegangan RS sama RL. Kan VRL ini akan sama dengan RL dibagi RS ditambah RL dikali VC. Gitu ya. Sehingga kalau dikeluarkan RS-nya akan didapat RS sama dengan RL dikali VC dikurangi VRL dikali RL dibagi VRL. Jadi RL kali VC dibagi VRL ya ini. Kalau VRL kali RL dibagi VRL ya RL, sehingga rumus RS-nya bisa ditulis RS sama dengan RL dikali VC dibagi VRL dikurangi RL. Itu sama dengan RS. Masih ingat tadi ya? Jadi saat konsentrasi gas CO yang ada di SNO2 atau di MQ7 itu sebesar 100 ppm, maka nilai RS sama dengan nilai RO sama dengan berapa gitu. Jadi RS dibagi RO itu sama dengan 1, sehingga untuk menghitung nilai RO dengan cara
memasukkan rangkaian segini besar ini ke dalam suatu chamber. Ya, memasukkan MQ7, modul MQ7 lengkap dengan tegangannya, sama kabel-kabel untuk mengukur ke dalam chamber. Chamber itu suatu ruangan yang isinya gas CO-nya itu 100 ppm. Jadi masukkan MQ7 ke dalam suatu toples itu yang isinya adalah gas CO 100 ppm. Biarkan beberapa saat, terus ukur tegangan di VRL gini. Tegangan di VRL berapa? Misalnya sekian, taruh di sini. RL-nya berapa kilo, taruh di sini. VC-nya berapa, taruh di sini. Nah, nanti ketemu nilai RS ya. Ketemu nilai RS. Nah, RS pada saat kadar gasnya itu 100 ppm ini sama dengan RO. Jadi nanti nilai RO bisa diketahui dengan cara memasukkan MQ7 ke dalam chamber yang berisi 100 ppm gas CO. Nah, begini. Bagaimana caranya ini? Ya nanti kita bahas ya. Nah, sekarang ini menurunkan persamaan RS, seharusnya ini dulu tadi ya. Kita lihat ya. Nilai RS dapat dihitung pakai persamaan di bawah. Kan VRL, ini VRL sama dengan RL dibagi RL ditambah RS dikali VC. Ya. Sehingga VRL dikali RL ditambah RS sama dengan RL dikali VC. Jadi kita keluarkan seterusnya sehingga RS seperti ini ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai RS ya dengan cara mengukur VRL. Kalau VRL diketahui nanti RS-nya diketahui. Itu caranya ya. Ini tadi seharusnya ini lebih diinikan. Nah, yang berikutnya ya, setelah Anda dapat mengukur RO ya dan dapat menghitung RS. Kalau RO kan diukur ya, kalau RS kan dihitung. Nah, sekarang yang ketiga Anda harus mempunyai persamaan grafik ini ya. Ini yang biru ini loh. Biru ini Anda harus mempunyai persamaan grafik. Nah, persamaan grafiknya bisa cari di internet. Jadi saya menemukan beberapa persamaan yang ini yang pantas. Jadi Y ini adalah nilai ppm gas sama dengan 100 dikali X pangkat minus 1,53. Ya, ini persamaan diperoleh di internet. Ya. Kalau mau dicari sendiri bisa. Ya. Jadi misalnya ya, coba misalnya. Kan jadi bilang pada saat ppm-nya 100, ini RS dibagi RO-nya 1. Kita masukin nih. Saat Y-nya 100 ppm, maka X sama dengan RS dibagi RO. Ya. Ini, sebentar, X sama dengan, nah, ini Y-nya itu 100, ya, dibagi 100. Ya. Jadi 100 bagi 100 kan 1. 1 akar pangkat minus 1,53 sama dengan 1. Kita lihat pada saat ppm-nya 1000. Ya. Kalau ppm-nya 1000, X-nya RS dibagi RO itu 0,22. Ini kan sama kan? Ini kan 0,2. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai 1. Jadi sudah mendekati benar ini grafiknya. Nah, untuk mendapatkan nilai RS atau RO, mohon maaf ya, mendapatkan nilai RO, ini Anda harus memasukkan MQ7 ke dalam chamber ya. Nah, yang punya chamber yang berisi 100 ppm CO itu banyak di Indonesia. Di antaranya PT Sukovindo. PT Sukovindo itu suatu perusahaan tempat kalibrasi. Ya. Jadi Anda buat surat permohonan ke PT Sukovindo dari UNJ, mohon untuk dapat melakukan uji coba kalibrasi untuk pengukur MQ7. Caranya
masukkan modul MQ7 Anda tadi ke dalam chamber. Mereka punya suatu chamber yang isinya itu udara dengan campuran 100 ppm CO. Jadi ada suatu chamber, suatu bejana, isinya itu gas CO 100 ppm, sisanya adalah udara bersih gitu. Jadi masukin itu MQ7 ke dalam chamber yang berisi 100 ppm CO, setelah itu ukur VRL-nya, tegangan yang di VRL berapa pakai voltmeter DC. Kalau sudah dapat VRL-nya, nanti hitung RS-nya. RS sama dengan RL dikali VC dibagi VRL dikurangi RL. Kan RL-nya 10 kilo dikali 5 volt dibagi VRL yang sudah Anda hitung tadi dikurangi RL. Nah, banyak data ya hasil pengukuran di Sukovindo itu diperoleh sekitar RS-nya itu pada saat 100 ppm itu sebesar 28.160 ohm. Sekitar itulah. Karena pada saat CO-nya itu sebesar 100 ppm, maka RS bagi RU-nya sama dengan 1, ya maka RU-nya juga sama dengan RS. Jadi untuk mendapatkan RU itu ya ke PT Sukovindo yang saya sebutkan tadi, dapat itu nanti RU-nya sebesar 28,16 kilo ohm. Nah, gitu. Jangan lupa nanti Anda minta sertifikat atau bukti berita acara pengujian di PT Sukovindo yang isinya kronologis, susunan peralatan percobaan, terus hasilnya RS sama dengan sekian. Karena RS masuk di chamber yang 100 ppm, maka RS sama dengan RO sama dengan 28,16 kilo ohm. Udah selesai. Ya. Nah, tugas berikutnya bagaimana? Ya, modul MQ-nya bawa kembali ke UNJ ya. Karena nilai RO sudah diketahui ya sebesar 28,16 kilo ohm, maka untuk menghitung nilai konsentrasi gas CO yang di suatu ruangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, preheating. Jadi masukin MQ7 masuk ke siklus pemanasan selama 90 detik. Setelah itu siklus pendinginan ya 60 detik. Nah, setelah selesai 60 detik langsung ukur tegangan di VRL menggunakan voltmeter DC di kaki V-out analog MQ7. Kalau nggak pakai voltmeter DC ya pakai dihubungkan ke Arduino ya beda lagi ya. Jadi ini pakai voltmeter dulu. Setelah diukur VRL-nya pakai voltmeter DC, hitung RS-nya. Pakai rumus RS sama dengan RL dikali VC dibagi VRL dikurangi RL. Nanti ketemu RS, nah hitung nilai RS dibagi RO. Kan RS-nya sudah dihitung. RO-nya tadi ditemukan di Sukovindo. Nah, kalau sudah dapat nilai RS dibagi RO, masukkan nilai RS dibagi RO tadi ke persamaan Y sama dengan 100 kali X pangkat minus 1,53 untuk mendapatkan nilai kadar konsentrasi gas. Nanti ketemu Y-nya berapa, itu adalah Y adalah suatu nilai konsentrasi gas CO di ruangan yang di lab di UNJ. Setelah itu tampilkan ke standar output misalnya apa ya, bisa display LCD dan sebagainya. Nah, sekarang untuk menghubungkan MQ7 ke Arduino seperti ini ya. Jadi ini Arduino Uno atau Arduino macam-macam ya, pokoknya Uno R1, R2, R3, R4 yang terbaru kan versi 4 R4. Jadi VCC-nya ke VCC 5 volt, terus ground-nya ke ground. Nah, kaki yang hijau ini analog ke anol. Terus kaki digital bebas ya. Kita nggak pakai kaki digital. Kalau pakai ke ESP32 seperti ini, VCC-nya ke 5, ground-nya ke kaki G, out-nya yang analog ke kaki anol dari ESP32. Terus pseudocode-nya ini seperti ini ya. Ini harus dipahami benar ya. Jadi kalau MQ7 dihubungkan ke Arduino Uno, ini langkah pertama, pseudocode pertama,
lakukan preheating MQ7 selama 48 jam. Caranya bagaimana? Ya kaki heaternya MQ7 tadi harus dikasih +5. Berarti sebaiknya jangan taruh di Arduino Uno ya, taruh di luar aja. Itu berapa hari itu? 24 jam, berarti 2 hari dipanaskan. Untuk memastikan sisa-sisa gas yang di dalam MQ7 itu sudah menguap, sudah tergantikan dengan udara bersih. Terus setelah itu kembali hubungan ke Arduino Uno, panaskan MQ7 selama 90 detik. Ini kalau dalam teknisnya kaki heaternya dikasih 5 volt. Ya. Lakukan pengujian waktu. Kalau sudah 90 detik, nah tegangan ke heaternya jangan 5 volt, kasih 1,5 supaya MQ7 masuk dalam siklus pendinginan selama 60 detik. Setelah 60 detik, ukur tegangan di pin Vout MQ7 ya, di kaki Arduino A0. Ukur. Kalau sudah dapat nilai Vout-nya, terus hitung RS menggunakan rumus RS sama dengan RL dikali VC dibagi VRL dikurangi RL. RL-nya kan 10 kilo. 10 kilo ini dikali 5 volt dibagi hasil ini tadi langkah keempat, hasilnya dikurangi RL. Ketemu RS. Setelah itu hitung nilai RS dibagi RO. RO-nya kan tadi itu sudah 28,16 kilo. Kalau sudah, nilai RS dibagi RO dimasukkan dalam persamaan 100 dikali X pangkat minus 1,53. Nanti Anda akan mendapatkan Y adalah nilai ppm gas CO yang di UNJ. Tampilkan ke LCD. Nah, setelah itu bebas ini yang merah ini. Kalau Anda membuat fungsi lain, kalau ppm-nya lebih dari 100 itu ngapain ya? Itu panggil fungsi itu. Kalau sudah panggil fungsi itu misalnya ada suara, ya, suara berbahaya level ini sudah melebihi sekian gitu ya, misalnya ya. Itu bisa panggil fungsi set. Kalau tidak ya langsung ke lompat ke langkah 2. Langkah 2 itu panaskan lagi 90 detik. Ini diulangi lagi. Jadi nanti kalau membuat sistem pengukur kadar CO menggunakan Arduino Uno, kira-kira setiap 2 menit baru muncul nilai ppm yang baru. Gitu. Bukan setiap detik muncul ya, seharusnya begitu. Ya. Nah, kita bahas hasil penelitian dan pengabdian mengacu ke MQ7 sebagai sensor CO. Ini banyak sekali ya. Yang dilakukan Manurung Darmawan Iskandar 2018, dia membuat artikel judul penelitian perancangan alat ukur kadar CO pada kendaraan berbasis sensor MQ7. Jadi dia mendeteksi kadar CO apakah kadarnya itu melebihi di suatu kokpit atau suatu kabin di kendaraan. Ya, kalau sudah melebihi ambang batas dia akan teriak-teriak gitu. Yang dilakukan Prakoso sama Rahmawati tahun 2018 sistem monitoring kadar CO pada cerobong asap industri ya. Dia pakai Bluetooth karena dia di cerobong asap ya pakai Bluetooth. Jadi bisa dideteksi, bisa dimonitoring kadar CO-nya di Android ya. Terus yang untuk pengabdian pada masyarakat ini di pekerja yang bekerja di area industri dan pertambangan ini pakai helm yang untuk APD itu alat pelindung diri itu di helmnya itu ada pemantau kadar CO. Kalau CO-nya melebihi ambang batas tertentu, helmnya ngasih tahu, Anda masuk wilayah yang kadar CO-nya melebihi loh, jangan lama-lama gitu. Ya, ini tahun 2022. Jadi fokus penelitian dan pengabdian terkait dengan MQ7 ini masih sangat banyak ya. Jadi masih banyak peluang penelitian TA untuk mengembangkan sistem pengukur kadar CO atau pendeteksi kadar CO telah melebihi nilai tertentu di suatu ruangan berbasis IoT atau non-IoT masih banyak terbuka. Atau Anda dapat mengembangkan algoritma
algoritma dalam mendeteksi kadar CO ya, secara cepat ya. Atau Anda membuat persamaan ya, persamaan grafik logaritmik RS dibagi RO versus ppm itu bisa. Atau Anda melakukan penelitian menekan error hasil pengukuran MQ7. MQ7 itu kan banyak errornya ya kan. Kalau mengikuti datasheet itu kan harus dipanaskan terus didinginkan. Kalau di yang aplikasi sketch yang di internet itu kan nggak pernah didinginkan, dipanasin, udah terus-terusan dipanasin seperti di breakout modulnya itu. Atau di bidang pengabdian, Anda bisa mengembangkan sistem pendeteksi gas CO yang diletakkan ya di rumah-rumah, di ruang dapur atau di kabin pesawat ya, pesawat bajai, pesawat Jaklingko, pesawat Transjakarta gitu. Atau di lokasi pembakaran sampah milik desa atau milik pemerintah, lokasi pembuatan arang tradisional ya, itu ada. Baik analog, digital, atau berbasis IoT. Atau bahkan Anda melakukan penelitian bagaimana cara mendeteksi CO terdeteksi di suatu ruangan dan menekan CO itu. Itu lebih baik. Yang terakhir referensinya bisa dibaca sendiri, ini semua dari sini. Saya kira sudah cukup ya. Insya Allah ada manfaatnya untuk Anda, untuk membuat penelitian, membuat pengabdian, atau mengembangkan trainer dan sebagainya. Saya kira pokok bahasan tatap muka ke-8 mengukur kadar CO, gas CO sudah saya berikan semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp group atau tanya di YouTube ya. Sampai di sini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.